Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Prof. dan juga Ibu Dokter Iin, beserta rekan-rekan semua, Bapak, Ibu, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Pasundan. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya buat, yaitu dengan judul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Pendekatan Deep Learning dalam Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematis dan Keterampilan Berhitung Siswa ditinjau berdasarkan IQ siswa SD. Ringkasannya, kemampuan literasi dan keterampilan berhitung merupakan modal dasar bagi siswa dalam mempelajari matematika. Rendahnya kemampuan literasi siswa dan masih banyak siswa SD yang belum tuntas belajar berhitung membutuhkan upaya untuk meningkatkannya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan kemampuan siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan pembelajaran yang bisa mengakomodir keberagaman karakter siswa, termasuk beragamnya skor IQ yang dimiliki siswa. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, memungkinkan guru untuk bisa memodifikasi model pembelajaran sesuai dengan karakter siswa dan tujuan yang hendak dicapai. Guru dapat membuat metode pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan berhitung bagi siswa yang masih belum paham, sekaligus memberikan pengajaran sesuai dengan standar materi kurikulum. Kemampuan literasi matematis bisa ditingkatkan dengan membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan pembahasan konsep secara mendalam. Pendekatan pembelajaran deep learning diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tersebut. Dalam proposal ini, peneliti ingin menguji efektivitas pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa, serta menguji pengaruh skor IQ dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain kelompok kontrol non-ekvivalen dengan pretest dan posttest untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Analisisnya menggunakan ANOVA 2 jalur. Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan referensi bagi guru dalam membuat model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, serta bisa dijadikan acuan bagi peneliti-peneliti lain yang untuk membuat penelitian yang relevan di jenjang yang lebih tinggi. Kata kuncinya pembelajaran diferensiasi, kemampuan literasi matematis, kemampuan hitungan dasar, skor IQ, dan pembelajaran matematika di sekolah dasar. Pendahuluan ini di sini terdapat latar belakang dan rumusan masalah. Kemampuan literasi dan kemampuan hitung dasar merupakan hal yang sangat fundamental dalam pembelajaran matematika. Kemampuan literasi matematis sangat penting dimiliki oleh siswa dalam memahami suatu persoalan dan memecahkan persoalan tersebut secara sistematis. Permasalahan matematis tersebut setelah dipahami oleh kemampuan literasi dapat diselesaikan dengan membuat algoritma matematis dan menyelesaikannya dengan keterampilan berhitung siswa. Nah, namun dalam berbagai penelitian terdapat fakta bahwa kemampuan literasi matematis siswa di sekolah dasar sampai saat ini masih rendah. Nah, ini termuat dalam penelitiannya Dharma Gita dan juga di sini tercantum juga skor PISA dari hasil penelitian PISA. Ternyata masih eh, bisa bisa juga melaporkan bahwa sekitar 70% siswa Indonesia dikategorikan memiliki kemampuan literasi yang rendah, di mana mereka tidak mampu mengidentifikasi ide pokok dari suatu kalimat atau dari suatu bacaan yang sedikit lebih panjang. Sedangkan pada kemampuan matematika ditemukan sekitar 72% siswa Indonesia dikategorikan sebagai siswa dengan kemampuan matematika rendah, di mana sebagian besar dari mereka tidak mampu sama sekali menyelesaikan masalah matematika yang sederhana dan melibatkan konteks yang familiar di mana semua informasi yang dibutuhkan disediakan dan pertanyaannya disampaikan secara jelas. Nah, sebagai upaya meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa, perlu adanya suatu model pendekatan pembelajaran yang mampu memberikan dan melatih siswa untuk dapat menganalisis situasi nyata menjadi model matematis. Melatih siswa untuk bisa memahami permasalahan matematis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satunya adalah dengan pendekatan deep learning. Nah, di sini pendekatan deep learning ini digadang-gadang akan menjadi eh,
pendekatan yang akan menjadi kurikulum baru ya, yang akan terdapat dalam kurikulum baru. Nah, di sini deep learning memiliki 3 elemen utama, yaitu mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Di sini pengertiannya. Nah, dengan penjelasan tersebut, peneliti memiliki harapan bahwa pendekatan deep learning dianggap mampu meningkatkan kemampuan literasi, khususnya literasi matematis siswa. Nah, selain kemampuan literasi siswa yang rendah, faktor anak kesulitan belajar matematika di sekolah dasar adalah siswa belum menguasai keterampilan berhitung dasar, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, hal ini banyak dikeluhkan oleh para guru SD, terutama guru SD kelas atas. Masih banyak siswa yang belum menguasai hitungan dasar, khususnya perkalian dan pembagian. Nah, pembelajaran matematika tidak pernah terlepas dari pembelajaran berhitung, sehingga pembelajaran berhitung ini sangat penting sekali. Nah, ini menurut Sumirat ya, ada penelitiannya. Namun pada praktiknya banyak siswa yang tidak tuntas dalam belajar berhitung, sehingga mereka kesulitan dalam memahami materi selanjutnya. Nah, kemampuan dalam berhitung perkalian dan pembagian menjadi persyaratan untuk menuju materi-materi selanjutnya yang lebih kompleks. Masalah yang terjadi ketika mendapatkan materi yang lebih kompleks, siswa tersebut akan mengalami kesulitan dan guru pun juga akan terkendala dalam mengajarkan materi tersebut. Nah, dalam masalah akademik, prinsip pengembangan pembelajaran yang dianggap mampu pembelajaran berdiferensiasi dipandang sebagai suatu model pembelajaran yang mampu mengakomodir keberagaman karakter siswa tersebut, termasuk keberagaman kemampuan hitungan dasarnya. Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana skor IQ bisa mempengaruhi peningkatan kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan dalam penelitian ini diantaranya, apakah model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning bisa meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa? Kemudian, apakah model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning bisa meningkatkan keterampilan berhitung siswa? Apakah skor IQ berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan literasi siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning? Apakah skor IQ berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan berhitung siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning? Pendekatan pemecahan masalahnya di sini berbagai permasalahan ini diselesaikan dengan menggunakan pendekatan yang pertama, yaitu pendekatan kuantitatif, bertujuan untuk mengukur dan menganalisis peningkatan kemampuan literasi matematis dan keterampilan hitungan dasar, serta mengukur dan menganalisis efek interaksi antara skor IQ dengan peningkatan kemampuan literasi matematis siswa dan keterampilan berhitung siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Kemudian pendekatan eksperimen semu atau kuasi eksperimen, pendekatan ini bertujuan untuk menilai efektivitas model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa dengan skor IQ yang bervariatif. Metode yang digunakan adalah desain kelompok kontrol non-ekuivalen dengan pretest dan post-test untuk membandingkan hasil antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Definisi operasionalnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang bertujuan untuk menyesuaikan proses belajar mengajar agar dapat memenuhi kebutuhan, minat, kemampuan, dan gaya belajar masing-masing peserta didik. Pembelajaran deep learning adalah pembelajaran yang mengacu pada pendekatan pengajaran yang mendalam yang bertujuan agar siswa tidak hanya memahami materi secara permukaan, tetapi juga mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menghubungkan konsep-konsep pembelajaran dengan kehidupan nyata atau situasi kompleks. Kemampuan literasi matematis adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep serta prosedur matematika dalam berbagai situasi. Keterampilan berhitung adalah kemampuan siswa dalam menggunakan konsep perhitungan algoritma dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. IQ adalah alat yang membantu mengukur kemampuan intelektual seseorang secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, skor IQ siswa akan dikelompokkan menjadi rendah, sedang, cerdas, dan sangat cerdas. Manfaat atau kegunaan penelitian. Manfaat teoritisnya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan, khususnya dalam bidang pembelajaran diferensiasi dan pendekatan deep learning. Menambah wawasan tentang hubungan antara metode pembelajaran inovatif dengan kemampuan literasi matematis dan kemampuan hitungan dasar pada siswa SD. Menguatkan dasar teoritis mengenai peran skor IQ sebagai variabel yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran.
Manfaat praktis bagi peneliti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah metode penelitian dalam menempuh studi jenjang magister matematika. Bagi guru, ini memberikan panduan praktis dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan deep learning untuk meningkatkan kemampuan literasi matematik dan hitungan dasar siswa dengan memperhatikan perbedaan kemampuan siswa berdasarkan skor IQ. Bagi siswa, membantu siswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Bagi sekolah, memberikan masukan kepada sekolah mengenai pentingnya penerapan metode pembelajaran yang adaptif dan inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi peneliti lain, ini bisa menjadi referensi ya, bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengembangkan atau menguji lebih lanjut penerapan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan deep learning pada konteks atau jenjang pendidikan lainnya. Manfaat kebijakannya yaitu memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan pendidikan mengenai pentingnya pelatihan guru dalam penerapan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan deep learning sebagai pendekatan inovatif di kelas. Mendorong pengembangan kurikulum yang mendukung penggunaan metode pembelajaran yang mampu mengakomodir berbagai karakter dan kebutuhan siswa. Di sini studi literatur, kajian teorinya, ini tidak saya dijabarkan secara detail ya. Jadi ini hanya poin-poinnya saja. Ini kajian teori tentang kemampuan literasi matematis, kemudian di sini tentang kemampuan berhitung, pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya ini pendekatan deep learning, ini peran skor IQ dalam proses pembelajaran matematik. Ini ada tabel klasifikasi kecerdasan. Kemudian kemampuan berhitung siswa SD. Nah, dan ini adalah penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian itu juga. State of the art dan kebaruan. Pembelajaran matematika selama ini seringkali berfokus pada pendekatan yang seragam dengan asumsi bahwa semua siswa belajar pada kecepatan dan cara yang sama. Pendekatan tradisional ini kurang efektif dan menangani keragaman karakter dan dalam menangani keragaman karakteristik siswa, terutama dalam kelas dengan tingkat kemampuan yang heterogen. Untuk menjawab tantangan ini, model pembelajaran berdiferensiasi muncul sebagai salah satu inovasi pedagogi yang berpusat pada kebutuhan individu siswa. Pembelajaran berdiferensiasi juga dianggap sesuai dengan kurikulum Merdeka dalam proses kegiatan Merdeka Belajar. Model pembelajaran berdiferensiasi pertama kali dikemukakan oleh Carol N. Tomlinon yang menekankan pada penyesuaian proses belajar berdasarkan kemampuan siswa, minat siswa, dan profil belajar. Dalam pembelajaran matematika, model ini memungkinkan guru untuk memberikan instruksi yang lebih personal, baik dalam penyampaian materi, pemberian tugas, maupun penilaian hasil belajar. Pembelajaran diferensiasi juga telah terbukti meningkatkan hasil belajar siswa, terutama pada aspek pemahaman konsep, keterampilan problem solving, dan kemampuan berpikir kritis. Baru-baru ini, pemerintah juga mulai menginformasikan tentang pendekatan Baru-baru ini, pemerintah juga mulai menginformasikan tentang pendekatan pembelajaran yang memungkinkan siswa dapat belajar secara mendalam tentang materi yang dipelajarinya secara menyenangkan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan belajar deep learning. Dalam pembelajaran deep learning, proses pembelajaran harus mindful, meaningful, dan joyful. Literasi matematis dan hitungan dasar. Kemampuan literasi matematis didefinisikan sebagai kemampuan memahami, menganalisis, dan menerapkan konsep matematis dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kemampuan hitungan dasar adalah keterampilan dasar matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini ada beberapa hasil penelitiannya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian hubungan skor IQ dengan pembelajaran dan hasil belajar. Ini skor IQ merupakan indikator kemampuan kognitif yang sering dikaitkan dengan hasil belajar siswa. Beberapa studi menunjukkan bahwa skor IQ memiliki korelasi positif dengan kemampuan matematis siswa. Siswa dengan skor IQ tinggi cenderung lebih cepat memahami konsep matematis dibandingkan siswa dengan skor IQ rendah. Namun penelitian yang mengaitkan peran moderasi skor IQ dalam pembelajaran diferensiasi dengan deep learning masih terbatas.
Kemudian kesenjangan penelitiannya berdasarkan kajian di atas, terdapat beberapa kesenjangan yang perlu diteliti lebih lanjut, yaitu belum banyak penelitian yang mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan deep learning dalam konteks pendidikan dasar. Peran skor IQ sebagai variabel moderator dalam hubungan antara pembelajar diferensiasi dan kemampuan literasi matematis atau hitungan dasar siswa SD belum banyak dieksplorasi. Kemudian masih sedikit penelitian yang mengevaluasi efektivitas kombinasi pendekatan ini dalam meningkatkan hasil belajar matematis. Kerangka berpikir, pembelajaran diferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan siswa. Pendekatan deep learning memberikan pengajaran belajar yang menyenangkan dan penuh makna. Skor IQ mempengaruhi hubungan antara pembelajaran diferensiasi dengan hasil belajar, di mana siswa dengan skor IQ berbeda merespon pembelajaran secara variatif. Nah, hasil akhirnya adalah peningkatan kemampuan literasi matematis dan hitungan dasar siswa SD. Variabelnya di sini untuk variabel bebasnya, model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning. Variabel berikutnya, kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa dan skor IQ sebagai variabel kontrolnya. Ini hipotesis. Hipotesisnya banyak sekali ya. Di sini H01 model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning tidak meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa secara signifikan. Hipotesis alternatif satunya model pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning mampu meningkatkan kemampuan literasi matematis siswa secara signifikan. Dan seterusnya ini hipotesisnya ada 4 ya. Metode yang digunakan ini metode penelitiannya harus memuat sebuah proses luaran indikator capaian yang ditargetkan. Pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan tentang kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa berdasarkan skor IQ mereka. Kemudian desain penelitian yang diajukan adalah desain eksperimen kuasi. Yang selanjutnya ya. Nah, ini desain penelitiannya. Ada kelompok eksperimen dan ada kelompok kontrol. Kelompok eksperimen ini diberi perlakuan berupa model pembelajaran deep learning dan model pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan deep learning. Untuk kelompok kontrolnya eh, tidak diberi perlakuan tersebut atau bisa juga dikatakan diberi proses pembelajarannya secara biasa atau konvensional. Di sini pretest akan dilakukan di kedua kelompok tersebut, kemudian perlakuan dan post-test. Desain penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui efektivitas model pembelajaran tersebut. Ya. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar, sementara sampel dalam penelitian ini adalah siswa sekolah dasar di salah satu sekolah dasar di Kota Cilegon. Ini belum ditentukan ya. Kemudian instrumen penelitiannya berupa pretest dan posttest, kemampuan literasi matematis, dan keterampilan berhitung siswa. Dan juga skor IQ yang didapat dari data yang dimiliki sekolah. Analisis datanya, rencana analisis data dari penelitian ini adalah dengan analisis kuantitatif. Analisis ini menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk menganalisis data pretest dan posttest. Uji hipotesis untuk melihat perbedaan signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengolahan data kuantitatif dilakukan melalui 2 tahapan utama, yaitu tahap pertama menguji persyaratan statistik yang diperoleh sebagai dasar dalam pengujian hipotesis, yaitu uji normalitas sebaran data sampel sampel dan uji homogenitas varian. Tahap kedua yaitu menguji ada atau tidaknya perbedaan dari masing-masing kelompok dan dipengaruhi interaksi signifikan dalam kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa berdasarkan skor IQ. Mereka dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan deep learning sesuai dengan hipotesis, maka digunakan uji T dan ANOVA 2 jalur dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 4. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji perbedaan rata-rata dan ANOVA 2 jalur dengan langkah-langkah sebagai berikut.
menghitung rata-rata hasil skor pretest dan posttest, menghitung simpangan baku pretest dan posttest, menghitung analisis deskriptif data, dan menghitung gain ternormalisasi pretest dan posttest. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui peningkatan kemampuan literasi matematis dan keterampilan berhitung siswa sebelum dan setelah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan rumus gain sebagai berikut. Nah, ini klasifikasi gain juga sudah termuat di dalam data tersebut ya. Menuju dan langkah selanjutnya. Selanjutnya yaitu menguji normalitas data skor pretest dan posttest dengan uji Saporevilk dan gain. Menguji homogenitas varians antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan menggunakan uji level. Untuk menguji hipotesis kedua, dilakukan analisis dengan menggunakan uji ANOVA 2 jalur. Dalam penelitian ini menggunakan SPSS for Windows versi 24. Apabila data diperoleh tidak berdistribusi normal dan tidak homogen, maka kemudiannya menggunakan uji non-parametrik. Nah, ini untuk jadwal penelitiannya dalam bulan ya, seperti atas persiapan penelitian, penyusunan proposal, studi literatur, pembuatan instrumen penelitian, ini ada di bulan pertama dan kedua. Kemudian pelaksanaan penelitian, uji coba instrumen, itu di bulan kedua dan ketiga, pengumpulan data awal di bulan ketiga, implementasi di bulan ke-3, 4, 5, pengumpulan data akhir di bulan ke-4, 5, kemudian analisis data itu di bulan ke-6, ke-5 dan ke-6, dan penyusunan laporan sampai penulisan akhir itu sampai bulan ke-7. Dan ini daftar pustakanya, ini masih manual ya, belum menggunakan aplikasi. Ya begitu saja ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf dan pastinya banyak kekurangannya. Insya Allah ke depannya atas masukan dan saran dari Bapak Ibu semua bisa diperbaiki lagi. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.